Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Walaupun kita di rumah, masing-masing saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau ambil posisi yang terbaik pada saat pagi hari ini. Kita mau ibadah pada saat pagi hari ini. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Bapakku datang, kami mau menyembah-Mu di sini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Bapakku datang.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami, yang masih menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami nafas hidup. Sungguh kami boleh melihat karya Tuhan yang besar di tengah-tengah hidup kami, keluarga kami. Sampai hari ini kami masih boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya dengan kesempatan yang ada kami mau tinggikan Tuhan. Kami mau menganggungkan Engkau dalam segala puji-pujian yang akan kami persembahkan kepada Tuhan. Sebab itu pakai seluruh hamba-hamba-Mu, jadikan saluran berkat Tuhan semua. Apa yang kami persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Segala roh-roh pengganggu yang seringkali membuat kami tidak konsentrasi, kami tolak dalam nama Yesus Kristus keluar dari ruangan hati kami. Sehingga kami boleh memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami awali ibadah kami pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, saya yakin percaya kita semua yang ada di rumah masing-masing kita dalam keadaan tubuh yang sehat. Oleh sebab itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah
Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, terimalah sukacita sorga. Karena sukacita sorga yang akan memberikan kita kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Katakan kembali, terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Katakan sedang jemaat yang ada di rumah, haleluya. Angkat pujian dengan hati yang sungguh. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga. Sukacita surga. Sukacita. Sukacita surga. Katakan kembali sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Dia tetap memberikan sukacitanya dalam hidup kita. Karena kita tahu kita menyembah Allah yang hidup. Dia Bapa yang setia. Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Saat ini kita siapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan memberikan kita kekuatan yang baru, supaya kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang ada, di tengah-tengah pandemik yang ada, kita percayakan Tuhan sebagai juru selamat kita yang hidup. Karena Dia Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu
memiliki Allah yang setia. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saat ini, apapun yang kita alami, sakit, penyakit, kesusahan apapun saat ini, percayalah saudara, Bapa kita setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita sedetik pun. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku. Mari sama-sama kita katakan, ubah hatiku Tuhan. Hati kami Tuhan, setulus salib-Mu yang memulihkan kami, salib-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Haleluya, biar mataku, menjadi doa kami Tuhan. Ubah hati kami untuk kami bisa kuat di dalam Tuhan. Kami kuat Tuhan, kami kuat, iman kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami di pagi hari ini. Untuk kami boleh kembali mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami, masalah kami. Sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, menjalani situasi yang sulit pada hari-hari ini. Kami tahu hanya tangan Tuhan yang menopang hidup kami. Lewat janji-janji kebenaran firman-Mu yang akan terus mengingatkan, menasehati kami. Untuk kami boleh semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Berfirmanlah buat kami semua pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saat pagi hari ini sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekalipun saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah untuk mendengarkan siaran ini, saya percaya saudara adalah dalam kondisi yang sehat oleh pertolongan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada satu kesaksian yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pada saat kejadian ini yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, karena memang sudah ibadahnya secara online di tiap-tiap gereja, nah ini dari gereja yang lain.
Setelah ibadah puji-pujian diadakan, rupa-rupanya karena setelah mau berjalannya firman Tuhan, karena si pengkhotbahnya terlalu lama berkhotbah, nah ini jemaat ngantuk rupanya mendengarkan khotbah itu. Lalu dia membuat secangkir kopi untuk dia minum karena dia rasa ngantuk. Lalu suasana di rumah itu jadi sepertinya bukan lagi beribadah, tapi rasa aroma kopi. Nah Bapak Ibu Saudara yang sedang ngantuk saat ini jangan bikin kopi ya. Karena itu sangat mengganggu konsentrasi saudara untuk saudara dengar firman Tuhan. Tetapi pada saat pagi hari ini dengarkan firman Tuhan karena dia adalah firman itu yaitu Yesus yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah mari pada saat pagi hari ini saya percaya ketika kita menghargai Tuhan, menghargai kebenaran firman Tuhan, maka dia sumber segala berkat yang akan memberkati hidup kita, menyertai kita, memberkati rumah tangga kita, bahkan segala kebutuhan keperluan kita diberkati oleh Tuhan. Nah pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian. Kita lihat janji Tuhan melalui kebenaran janjinya dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Saya ingin memberikan tema jangan khawatir akan hari esok. Kita baca ayat ini bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, hanya orang yang sudah innalillahi saja yang tidak mempunyai rasa takut dan khawatir. Semua manusia pasti punya rasa takut dan khawatir. Baik itu yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, pasti punya rasa khawatir dan takut. Memang itulah keadaan kehidupan manusia. Itulah perjalanan hidup yang kita jalani. Itulah perjalanan hidup yang harus kita tempuh. Tetapi rasa khawatir yang seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya kita tahu bagaimana Tuhan mau menolong kita, memelihara hidup kita. Khawatir boleh, takut boleh. Tapi jangan sampai takut dan khawatir itu berlebihan. Membuat kita tidak lagi kuat untuk melawan segala situasi yang terjadi pada hari-hari ini. Nah ada banyak kali hidup kita ini, manusia ini berubah-ubah. Ada kalanya kita sedang berada di atas kekuatan yang sangat tinggi. Dengan iman yang kokoh, dengan kekuatan yang kokoh di dalam Tuhan. Dengan semangat yang berapi-api di dalam Tuhan. Kita berada di dalam posisi yang sangat-sangat betul-betul kuat di dalam Tuhan. Tetapi oleh karena masalah yang sangat sederhana, seringkali hal ini membuat kita bisa tinggalkan Tuhan. Kita jadi sanksi tentang apa yang Tuhan sudah lakukan pada hari-hari yang sudah. Kita lupa dengan perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan pada hari-hari yang lalu. Ketika iman kita sedang berada di atas rata-rata. Ketika kita kuat dan teguh di dalam kita mengatasi masalah yang besar. Tetapi pada saat Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah yang kecil. Ada kalanya kita lari dari Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Lari dari pelayanan. Bahkan kita marah sama manusia. Kita marah sama Tuhan. Oleh karena kekecewaan, kekhawatiran yang ada dalam hidup kita. Hal ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Dan Allah seringkali mengizinkan peristiwa persoalan itu terjadi dalam hidup kita. Kita mengalami masalah yang mungkin tidak terlalu besar. Tetapi dengan masalah itu membuat kita lari dan tinggalkan Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita masih tetap bertahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan? Kalau beberapa saat yang lalu kita merasa kuat. Iman kita sepertinya di atas rata-rata. Semangat kita sepertinya tidak tergoyahkan oleh apapun. Tetapi mengapa oleh karena masalah peristiwa yang kecil. Mungkin itu hanya karena masalah makan dan minum. Membuat kita lari dan tinggalkan Tuhan. Kita tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Kita kecewa kepada manusia. Kita kecewa kepada hamba Tuhan. Bahkan kita marah sama Tuhan. Oleh karena masalah yang tidak terlalu besar mengganggu kehidupan kita.
Nah, pada saat pagi hari ini, saya ingin menyampaikan ada dua hal yang menjadi salah satu jawaban untuk kita mampu memecahkan rasa takut dan khawatir itu dalam hidup kita. Saya hanya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk mengerti apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa memecahkan persoalan rasa takut dan khawatir yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Supaya kita tahu seperti apa Tuhan mau menolong kita, seperti apa Dia mau membela kita. Masalah makan dan minum dan untuk pakai bagi Dia terlalu kecil. Apabila kita memiliki satu kekuatan. Tetapi kalau kita sangsi tentang Tuhan, kita ragu tentang Tuhan, kita lupa tentang kebaikan Tuhan, maka di sanalah kekhawatiran itu akan terus menguasai hati dan pikiran kita. Dan kita tidak akan pernah melihat lagi keajaiban-keajaiban yang besar yang Tuhan akan kerjakan yang dalam hidup kita. Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa mampu memecahkan satu persoalan di dalam kita mengatasi rasa takut dan khawatir dalam hidup kita. Yang pertama yang menjadi catatan bagi kita supaya kita tahu bahwa Allah adalah Allah pemelihara. Itu yang harus kita catat. Dia memelihara hidup kita. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan, kita sudah mengingat bagaimana peristiwa pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Ketika Dia menyerahkan nyawanya oleh karena mengasihi saya dan saudara. Dia melepaskan kita dari cengkeraman setan iblis yang membuat hidup kita terbelenggu oleh rasa takut dan khawatir. Itulah sebabnya Dia mau mati rela berkorban di kayu salib. Tetapi melalui kebenangan yang Dia raih pada saat Dia mati, hari yang ketiga Dia bangkit. Itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang mampu mengangkat segala kekhawatiran kita, rasa takut kita tentang apapun yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini, dalam perjuangan yang sedang kita hadapi. Hal ini yang perlu yang menjadi catatan bagi kita. Dia berikan harta yang paling Dia miliki, nyawanya sendiri buat saudara dan saya. Untuk kita percaya, kita berpegang teguh di dalam kebenaran itu. Kita berpegang teguh di dalam apa yang sudah Tuhan beri, Dia korbankan buat kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mampu mengatasi setiap masalah dalam hidup kita di dalam Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, catatan yang paling penting bukan sekedar perayaan mengingat bahwa Yesus telah mati bagi saya dan saudara. Tetapi yang harus kita tanamkan di hati kita bahwa kebangkitan kekuasaannya itulah yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Bahwa kita harus bangkit bersama-sama dengan kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bangkit dengan kemenangan dari Tuhan. Kita harus berpegang dalam apa yang menjadi janjinya bagi kita. Bahwa Dia Allah yang memelihara hidup kita. Itu adalah contoh yang pertama dalam poin yang pertama. Contoh yang kedua, poin yang pertama. Saya percaya Bapak Ibu sudah sering mendengar yang namanya perjalanan bangsa Israel. Selama berpuluh-puluh tahun mereka berjalan dari padang gurun yang satu ke padang gurun yang satu lagi. Mulai dari Mesir mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah pernah pergi ke Israel, ke Mesir, saudara tahu betul seperti apa perjalanan itu. Gersang, tidak ada sesuatu yang bisa tumbuh sepanjang perjalanan itu. Tetapi tidak seperti perjalanan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka berpuluh-puluh tahun harus ada berputar-putar di padang gurun yang gersang dan kering. Yang menjadi catatan bagi kita. Padahal pada saat mereka dalam kondisi yang lapar, Tuhan memberikan roti. Mereka haus, Tuhan memberikan minuman. Tetapi mereka tetap memakai akal kepikiran mereka. Mereka marah sama hamba Tuhan, mereka marah sama Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Hal itulah yang membuat mereka terus berada dalam lingkaran penderitaan, kesusahan. Bahkan mereka ada dalam kesulitan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata enggak seorang pun yang namanya angkatan dari Musa yang menikmati berkat jasmani yang dijanjikan oleh Tuhan buat mereka. Mereka semua mati di padang gurun.
Hanya angkatan yang selanjutnya yang lahir selama perjalanan, Yosua dan Kaleb. Mereka yang menuju mendapat perjanjian itu, yaitu berkat susu dan madu yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Apa bedanya dengan kita sekarang? Hidup kita nggak ada bedanya dengan perjalanan bangsa Israel. Sekarang perjalanan hidup yang kita tempuh, kita sedang berada di tengah-tengah situasi hidup yang gersang di padang gurun yang kering yang sedang kita alami sekarang ini. Bukan kemarin-kemarin. Tuhan izinkan pula penyakit sampar terjadi di bangsa dan negara kita. Bahkan seluruh dunia mengalaminya. Kenapa? Oleh karena kita terlalu memakai otak pikiran manusia. Kita tidak pernah memakai iman hati kita untuk percaya kepada kekuasaan Tuhan yang membela hidup kita. Kita alami. Orang takut. Gak berani untuk berbuat apa-apa. Saya hanya seringkali katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Cara mati kita itu Tuhan sudah tentukan. Ada yang mati ketika dia kecelakaan, ada yang mati ketika dia dalam pesawat, ada yang mati ketika dia di lautan, ada yang mati ketika dia mengendarai kendaraan mobil atau motor. Cara mati saja. Masalah keselamatan Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu untuk kita khawatirkan dalam hidup. Kalau Tuhan sudah panggil kita, artinya Tuhan sudah sediakan tempat yang paling mulia dalam hidup kita. Ini masa yang sukar yang sedang kita alami. Tuhan izinkan penyakit sampar ini untuk membuat manusia takut untuk melakukan apa saja. Ancaman terjadi, kelaparan di mana-mana, PHK di mana-mana. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara katakan kepada hatimu sekarang dengan iman percaya kepada Tuhan. Kalau saya masih bernafas sampai hari ini itu karena Tuhan. Kalau saya masih bisa makan hari ini, besok pun Tuhan pasti memberikan saya berkat untuk makan. Kalau saya masih bisa menghirup udara yang segar pemberian Tuhan, itu karena Tuhan. Kalau rumah tangga saya diberkati, anak-anak saya diberkati, istri saya diberkati, cucu menantu saya diberkati. Itu karena Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita banggakan dalam hidup. Yang kita tahu kalau kita masih bernafas sampai hari ini, kita bersyukur. Itu oleh karena Tuhan. Saudara, kita boleh takut, kita boleh khawatir. Tetapi jangan sampai rasa khawatir dan takut itu menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi bisa bergerak untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi mari kita belajar mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita percaya kepada kekuasaan Tuhan yang memelihara hidup kita. Apapun itu yang kita lakukan, Dia tahu dan Dia sangat mengerti. Beberapa hari yang lalu seorang bapak datang ke pastori. Dia bercerita bahwa istrinya sedang berada dirawat di rumah sakit. Panjang cerita setelah beliau pamitan. Karena memang tidak bisa dibesuk. Keluarga pun gak bisa untuk datang ke sana. Kalau memang ada perlu hanya lewat telepon melalui dokter yang akan berbicara kepada keluarga. Setelah beliau pamitan, saya bilang, Pak tunggu, saya tidak bisa ke sana. Saya ada sedikit berkat untuk Bapak. Pada saat itu saya dari ruang tamu untuk menuju kamar. Yang ada di pikiran saya cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan lihat hati saya. Tuhan lihat apa yang ada dalam hidup saya. Tapi apa yang Tuhan perintahkan itulah yang saya harus lakukan. Orang lain gak ada yang tahu. Pergumulan saya antara 300 dan 500. Tapi Tuhan bilang kasih 500. Saya beri dan saya tidak pikirkan lagi. Saya hanya bersyukur. Saya tahu Tuhan yang menjamin seluruh kebutuhan saya. 2 jam kemudian
Tidak tunggu seminggu atau 4 hari atau 5 hari atau sebulan. 2 jam kemudian saya dapat transferan 500.000. Itu dari BPD Banten, bukan jemaat dari Karisma. Saya tunjukin sama orang-orang pastori. Supaya mereka tahu bagaimana cara Tuhan untuk pelihara hidup kita. Dalam kondisi yang sedang berada di tengah-tengah situasi padang gurun yang kering, padang gurun yang gersang, engkau diuji oleh Tuhan. Imanmu diproses oleh Tuhan. Apakah engkau tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan atau tidak? Ketika engkau mengandalkan pikiranmu rasa takut dan khawatir, maka engkau tidak akan pernah melihat mujizat Allah terjadi dalam hidupmu saat ini. Karena engkau mengandalkan kemampuanmu sendiri. Engkau tidak pernah mengandalkan Tuhan. Saya nggak tahu. Waktu kemarin saya lihat ada transferan, saya nggak tahu namanya siapa. Saya nggak perlu sebut berapa nilai yang disebut. Saya cuma bilang sama Bapak Gembala, ini siapa orangnya? Namanya si Anu, tapi nggak kenal. 1001 cara bagi Tuhan untuk pelihara orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab itu jangan pernah takut. Sekalipun kondisi kita berada di padang gurun belantara yang sangat kering pada saat ini. Ingatlah bahwa ada jaminan Tuhan yang menjamin hidup kita. Cuman satu, pegang janji Tuhan. Lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ketika engkau diuji dalam kondisi yang terjepit, maka di sana Dia akan berkarya menguasai hati dan pikiranmu. Dia akan curahkan berkat-berkat yang Dia akan berikan bagimu yang tidak pernah engkau pikirkan. Itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut. Karena janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Percaya bahwa segala sesuatu itu akan Tuhan lakukan dan kerjakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa untuk memberikan persembahan, karena saudara tidak punya n-banking atau mungkin rekening yang lain, saudara tidak mengerti untuk pergi ke ATM. Saudara boleh datang ke rumah Tuhan. Bawa persembahan syukur saudara. Selama Tuhan memelihara nafas hidup buat saudara. Saudara membawa persembahan itu dan saudara taruh di kotak persembahan yang ada di rumah Tuhan. Pintu tengah yang ada sebelah kanan saya selalu terbuka dari mulai pagi hari sampai malam hari. Saudara silahkan untuk membawanya. Katakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih pelihara hidup saya hari ini itu karena Tuhan. Kalau Tuhan memberikan saya nafas hidup itu karena Tuhan. Kalau Tuhan pelihara keluarga saya, anak saya, cucu menantu saya. Itu karena Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagah saya. Tetapi oleh karena pemeliharaan Tuhan yang mulia. Melalui kuasa kebangkitannya, itulah yang Dia berikan dalam hidup kita. Jadi pemeliharaan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan, itulah Tuhan yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua hal yang penting yang kita dapat lakukan untuk kita dapat memecahkan persoalan rasa takut dan khawatir. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ini susah. Mau dibilang untuk menyerah, orang gak akan gampang untuk bisa menyerah. Karena selalu pakai akal pikiran manusia. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang harus menjadi catatan buat kita. Supaya kita tahu bahwa hidup kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup kita ini selalu ada dalam kontrolnya, kuasanya Tuhan. Saudara mau berada di mana? Tuhan tahu. Dan Tuhan menyelidikinya. Saudara mau tidur, saudara mau berjalan, saudara mau keluar rumah, saudara mau pergi kemanapun. Tuhan tahu. Dan Dia mengkontrol segala sesuatu apa yang saudara kerjakan dan lakukan dalam hidup saudara. Karena Dia melihat dan memonitor keberadaan kita. Itulah sebabnya Dia berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kalau tidak salah pada ayat yang ke-7. Di sana Dia katakan, jikalau kamu
tinggal di dalam aku dan firman-Ku ada di dalam kamu, apa saja yang kamu minta akan Dia beri kepadamu. Jikalau kamu tinggal di dalam Tuhan, melekat pada pokok anggur yang benar. Kita ada dalam kebenaran Tuhan. Kita telah selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada selalu dalam hati kita. Maka apa saja sebelum saudara minta Tuhan sudah sediakan. Janjinya ya dan amin. Saya sudah katakan tadi, nyawanya saja Dia beri buat saudara dan saya. Itu membuktikan bahwa Dia berkorban buat apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Hanya kita yang tidak pernah membuktikannya, melakukannya, menindaklanjutinya dalam hidup kita. Oleh karena kita terlalu percaya dengan kemampuan diri sendiri, kita mengandalkan Tuhan. Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku ada di dalam kamu, apa saja. Enggak nunggu seminggu, enggak nunggu sebulan, enggak nunggu berhari-hari. Tuhan sudah sediakan yang terbaik dalam hidup kita. Dan Dia sudah lakukan itu buat kita. Betapa bahagianya hidup kita ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Betapa bahagianya hatinya Tuhan ketika kita mau bertindak untuk melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita membuang segala keraguan-raguan, rasa takut, rasa khawatir itu terjadi dalam hidup kita. Kalaupun Tuhan izinkan masa padang gurun sedang terjadi di bangsa dan negara kita saat sekarang ini, pegang janji Tuhan. Ingat janjinya. Pegang kebenaran Tuhan, maka segala sesuatu Dia akan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada kekuasaan Tuhan. Hargai Tuhan dengan segala kebenarannya. Hormati Dia dengan segala kekuasaan yang Dia telah buktikan buat kita. Prioritaskan Dia dalam segala kekhawatiran yang engkau ada rasakan pada saat ini. Sekalipun dunia bergoncang, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada dalam keteguhan iman. Mereka tetap percaya kepada kekuasaan Tuhan. Maka di sana Tuhan sudah sediakan berkat-berkat yang engkau tidak pernah pikirkan. Itu Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan. Serahkan segenap masalah dan persoalanmu dalam tangan Tuhan. Saya sudah katakan dalam poin yang pertama tadi, bahwa Dia sudah rela mau berkorban buat saudara dan saya. Melalui perjamuan yang kudus yang sebentar yang akan kita lakukan. Ingatlah pengorbanannya. Ingatlah kasih setianya, ingatlah cinta kasihnya yang besar dalam hidup saudara. Maka Dia akan melakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Melalui tubuh dan darah Tuhan. Melalui berkat-berkat darah yang mengalir dalam tubuh kita. Maka kuasa Allah akan dikerjakan di dalamnya. Mujizat Allah terjadi ketika engkau mau bertindak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau lakukan dalam hidupmu. Sebab itu pada saat pagi hari ini, jangan pernah membuang waktu dengan sia-sia. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan pernah takut tentang situasi apapun. Karena di sana Tuhan ada, menyertaimu, menatah engkau, menuntun engkau, memegang tanganmu, membawa engkau kepada kebenaran. Ketika engkau tidak berdaya, ketika engkau tidak lagi kuat, ketika engkau tidak lagi bisa untuk melewati situasi yang berat pada saat ini, tangan kekuasaan Tuhan yang menopang hidupmu. Pagi hari ini kita akan kembali melakukan perjamuan yang kudus. Kita mengingat pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kita buka hati kita. Kita mau menengadah kepada Tuhan. Kita mengingat janjinya. Pengorbanannya. Tetapi dalam pengorbanan itu ada kuasa. Mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Allah turut bekerja
dalam segala perkara. Allah berkuasa melakukan segala perkara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita pada saat pagi hari ini. Lewat janji yang Dia berikan bagi kita, pengorbanannya yang Dia janjikan bagi kita, menjadi satu jawaban dalam hidup kita untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itulah yang akan kita kerjakan dalam hidup kita. Saat pagi hari ini kita akan melakukan perjamuan yang kudus sesuai dengan janjinya Tuhan dalam hidup kita, melalui darah dan tubuh Yesus yang sudah Dia berikan, Dia curahkan buat kita, menjadi salah satu berkat kekuatan buat kita sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku, tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku, tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan roti yang ada di tangan saudara. Kita akan melakukan perjamuan yang kudus yang dijanjikan oleh Allah bagi kita, sebagai salah satu bukti pengorbanan yang Dia serahkan bagi kita, bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Dia sumber segala berkat yang akan memberkati hidup kita. Mari angkat tangan saudara dengan roti di tangan kanan saudara. Angkat lebih tinggi, hargai pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Sebab itu dengarkan firman Tuhan yang akan saya baca sebentar. Sebab apa yang ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini adalah gambaran dari tubuh Yesus yang dihancurkan oleh karena dosa saya dan saudara. Sebab itu mari kita nikmati, kita hargai pengorbanan yang Yesus telah berikan bagi kita. Kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Angkat lebih tinggi. Ini adalah gambaran dari darah Yesus yang telah Dia curahkan buat saudara dan saya. Oleh karena kita seringkali melukai hati Tuhan, tetapi Dia mengasihi saudara dan saya. Dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya baca. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan,
Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini adalah darah Yesus yang tercurah di Bukit Golgota untuk saudara dan saya. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat Golgota yang Engkau sudah berikan buat kami. Buat segala dosa dan kesalahan kami. Buat pengorbanan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Haleluya. 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 Angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan kami sudah melakukan perjamuan yang kudus. Kami percaya darah dan tubuh Yesus telah mengalir dalam hidup kami. Kami menerima kuasa perjanjian itu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih buat janjimu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus yang sudah kami lakukan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami terima semua janji Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan untuk kita semua. Berita duka cita, Bapak Ibu Saudara telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 pukul 8 malam, Ibu Saona Tarwadi atau istri dari Bapak Ate Suyono. Dan telah dikebumikan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 di TPU Buni Ayu Rajak. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa memberikan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Atau bisa juga datang ke gereja dan memasukkan ke kotak perpuluhan atau kotak persembahan. Untuk daftar perpuluhan bulan April, Bapak Ibu Saudara dapat meminta kepada saya, PDM Galvin, atau menghubungi nomor WA gereja yang ada di bawah ini. Mi Karisma tetap berjualan secara online melalui nomor WA yang ada di bawah ini. Pemesanan juga bisa dilakukan mulai dari hari Senin sampai Jumat
dan akan diantar atau diambil pada hari Minggu. Terima kasih. Demikian pengumuman yang dapat saya bagikan untuk kita semua pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk doa berkat. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sekali lagi kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Sumber segala berkat ada dalam tangan Tuhan yang sudah menyertai kami semua. Sekalipun secara fisik kami berpisah, tetapi kami ada satu di dalam roh Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami terima janji Tuhan, kami terima berkat Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh yang Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.